Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa di Diploma 3 Teknik Elektronika FTUNJ. Kita masuk di materi pertama PJJ 1B ya, dari tata tulis laporan. Pokok bahasannya terminologi dan manfaat tata tulis laporan. Sebelumnya, PJ1A menjelaskan kontrak mata kuliah tata tulis laporan. Bagi Anda yang belum mendengarkan dan atau melihat, dipersilakan untuk menontonnya ya, supaya paham. Staff info, ini email saya, dan yang kedua adalah nomor WhatsApp. Gunakan grup WhatsApp atau menggunakan Google Classroom untuk pertanyaan yang terkait atau tidak terkait dengan mata kuliah teknik mata kuliah tata tulis laporan ya. Jadi yang email dan nomor WhatsApp ini terbuka 24 jam sehari, 365 hari setahun. Jadwal ada 2 kelas ya, kelas A dan kelas B. Ini saya lupa ininya ya, lupa jadwalnya jam berapa atau hari apa. Yang jelas kelas A, kelas B ini mengikuti PJJ secara asinkron saja melalui Google Classroom atau melalui YouTube atau melalui WhatsApp ya. Jadi tidak perlu mendengarkan atau melihat pada saat jam kuliahnya, tapi Anda bisa melihat sepanjang waktu, selama Anda punya waktu, ada waktu yang khusus buat itu, sehingga Anda tidak waktu Anda yang pagi itu bisa dipakai untuk yang lain. Pokok bahasan PJJ 1B, ini yang pertama, terminologi tata tulis laporan dan manfaat tata tulis laporan. Untuk kontrak mata kuliah, ini sudah dibahas di materi PJJ 1A ya, di material PJJ 1A. Kita masuk ke tujuan instruksional PJJ 1B. Jadi setelah mengikuti PJJ 1B ini, mahasiswa peserta mata kuliah teknik tata tulis laporan dapat menyebutkan deskripsi mata kuliah tata tulis laporan, dapat menyebutkan definisi mata kuliah tata tulis laporan, dan dapat menjelaskan manfaat mata kuliah tata tulis laporan. Prasyarat untuk mengikuti mata kuliah TTL tidak secara umum itu hanya logika dan bahasa ya. Karena menggunakan bahasa Indonesia, pastikan Anda mempunyai kompetensi berbahasa Indonesia ya, dan menggunakan logika ya. Logika itu alur berpikir yang mempunyai pola tertentu yang benar. Referensi ada banyak sebetulnya, tapi yang saya bisa sebut, ini yang pertama harus punya adalah buku panduan penyusunan tugas akhir, yang saya sebut sebagai buku referensi dari mata kuliah TTL ini. Ini diterbitkan oleh Fakultas Teknik UNJ 2015. Ini dapat di-download di websitenya FT, atau bisa copy dari adminnya, Mbak Nindi ya. Anda bisa melihat, membaca di Google Scholar artikel-artikel ilmiah ya, yang sudah dipublikasikan di Google Scholar, atau Anda menggunakan Khasanah Pengetahuan Ilmiah ya. Nanti kita bahas apa sih Khasanah Pengetahuan Ilmiah ini. Kita masuk ke terminologi atau definisi. Mata kuliahnya adalah tata tulis laporan ya, tata tulis. Jadi tata tulisnya ini ada pakai penghubung. Kenapa pakai penghubung? Jadi ini bukan tata tulis adalah, tapi tata tulis menjadi, jadi tulis ini punyanya tata ya, bukan tulisnya punya adalah. Tata tulis adalah sistematika itu urutan ya, urutan
Urutan yang tidak boleh diubah-ubah ya. Kalau misalnya membuat rumah, itu langkah pertama adalah memasang genteng. Ya tidak bisa ya, karena memasang genteng itu setelah rusuknya jadi ya, rusuk di atas ya. Jadi sistematika atau aturan penulisan. Nah, aturan penulisan itu menulis pun juga ada aturannya, seperti halnya bumi. Bumi mengitari matahari atau matahari terbit dari mana? Utara atau selatan atau barat timur, itu juga ada aturannya yang mengacu ke suatu standar tertentu. Jadi tata tulis adalah sistematika atau aturan penulisan yang mengacu ke standar tertentu. Tertentunya ini punyanya siapa ya? Tentunya punyanya Anda tinggal di mana, atau Anda bekerja di mana, atau Anda sekolah di mana. Jadi jangan sampai kalau Anda nanti bekerja di suatu perusahaan, misalnya di PT apa ya, Sanden atau Nippon Denso, itu membuat laporan tapi menggunakan format dari Nippon Denki misalnya, itu pesaingnya. Tidak boleh, jadi harus menggunakan standar tempat Anda bekerja. Kalau Anda kuliah di FT UNJ, berarti Anda harus menggunakan standarnya FT UNJ. Tidak boleh menggunakan pada saat membuat tugas akhir itu menggunakan format dari uh, fakultas selain FT di UNJ ya, misalnya dari MIPA atau dari FBS, itu tidak boleh ya. Jadi harus mempunyai standar mengacu ke tata tulis laporan yang dikeluarkan oleh FT UNJ. Itu definisi tata tulis ya. Kalau definisi laporan, laporan ini dalam kurung ilmiahnya, karena kita laporan di perguruan tinggi berarti ilmiah. Ilmiah itu apa, nanti kita bahas. Laporan ilmiah adalah kumpulan tulisan, ya, kumpulan tulisan, kumpulan kalimat, kumpulan paragraf, atau kumpulan bab dari suatu proses kegiatan. Jadi proses kegiatan itu kan ada awalnya, dari mulai desain ya, desain, mulai membuat, menguji, setelah itu menyimpulkan. Itu ada prosesnya yang saling berurutan yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang menggunakan metode ilmiah. Jadi laporan adalah kumpulan tulisan dari suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan atau untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena menggunakan metode ilmiah. Jadi harus ada metode ilmiahnya. Nah, itu tadi ya, itu tadi penggalannya. Tata tulis adalah sistematika penulisan mengacu ke standar tertentu, sedangkan laporan adalah kumpulan tulisan dari suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menjawab ya, perumusan masalah menggunakan metode ilmiah. Sehingga tata tulis laporan itu adalah sekumpulan tulisan, jadi gabungan tulisan, ya, gabungan tulisan karena panjang sekali tulisannya dan tidak ada kertas yang panjangnya sampai 10 kilo. Jadi kertas yang ada tuh hanya dipotong-potong, sehingga potong-potongan itu kalau disebar nanti kalau dibaca kacau, sehingga sebaran kertas itu harus dikasih halaman gitu. Sekumpulan tulisan yang dibuat dengan menggunakan sistematika baku mengacu ke panduan penyusunan tugas akhir yang dikeluarkan oleh FT UNJ 2015, yang berisi hasil dari suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah itu pasti ada pertanyaannya atau mendapatkan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi nanti kalau Anda membuat tugas akhir, laporan tugas akhir, itu harus ilmiah. Artinya ilmiah apa? Menulisnya juga ilmiah, bahasanya ilmiah, dan sebagainya. Intinya ilmiah semua. Jadi ini adalah definisi dari tata tulis laporan. Nah, tata tulis laporan ini menjadi mata kuliah dalam di program studi D3 Teknik Elektronika. Ini hukumnya wajib ya mahasiswa ambil ini. Ambil itu saya tidak tahu ya.
mengambil atau lulus ya. Kalau lulus itu ya Anda harus mengambil dan mempunyai nilai yang masuk dalam kelompok himpunan nilai lulus di BPA, UNJ. Tapi kalau hanya mengambil bisa aja Anda tidak lulus ya. Nah, tidak lulus itu minimal apa? Ya, kalau cuma ngambil aja nggak pernah datang ya nggak bisa. Jadi maksudnya harus datang. Kalau datang terus pasti dapat nilai ya, pasti dapat nilai. Lulus ya, tapi ya mungkin tidak maksimal nilainya. Oke, untuk awalan ya, karena Anda tidak belajar filsafat ilmu, manusia itu intinya mencari pengetahuan. Intinya gitu. Mencari pengetahuan untuk apa? Untuk dapat bertahan hidup di dunia. Nah, pengetahuan itu yang dicari adalah pengetahuan yang benar. Ya, pengetahuan yang benar. Benarnya menurut siapa? Ya, menurut macam-macam ya. Bisa kebenaran dari suatu apa ya? Di suatu bidang ilmu atau bidang ilmu secara keseluruhan atau hanya parsial. Nah, untuk mencari kebenaran, ya, mencari jawaban atas rumusan masalah atau mencari kebenaran atau pengetahuan yang baru, manusia itu oleh pencipta, oleh Allah, itu diberi tiga kategori ya. Yang pertama diberi nalar. Nalar ini adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir menggunakan cara-cara tertentu sehingga manusia itu dapat memperoleh suatu pengetahuan. Nalar itu bisa juga diartikan sebagai memikirkan sesuatu hal yang tidak berada di depannya gitu ya. Jadi bisa aja Anda sedang naik mobil naik bis Transjakarta gitu. Itu Anda bisa sambil duduk itu bisa mikir nanti kira-kira topik tugas akhirnya apa ya? Oh, itu aja, ini aja gitu. Padahal Anda itu sedang duduk diem ya, tapi otaknya jalan. Nah, itu nalar ya. Kalau misalnya Anda dari tempat kos ke kampus UNJ, lewatnya juga jalannya yaitu itu aja gitu. Terus tahu-tahu di depan ada tawuran, waduh, dalam hati deh Anda mikir kalau terus bisa bonyok nih. Nah, tergantung kalau motivasinya kuliah tinggi ya Anda langsung mencari rute yang lain, memutar atau bagaimana sehingga dapat berhasil ke UNJ. Tapi kalau motivasinya rendah ya Anda parkir, selamatkan motor atau mobil, Anda ikut tawuran. Karena yang tawuran itu adalah kelompok Anda misalnya. Jadi itu nalar. Terus yang kedua, manusia itu mempunyai rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu manusia itu gampang saja dilihat ya. Coba Anda berlima seperti pura-pura motor yang berbeda, terus Anda di jembatan di flyover tuh Anda berhenti terus lihat ke bawah 5 orang. Jadi 5 orang kira-kira seperti dikondisikan seperti tidak saling kenal, terus sama-sama 5 orang itu ya teman-teman Anda sendiri itu bersama-sama lihat ke bawah. Itu pasti yang di belakang Anda akan berhenti terus ikut-ikut lihat ya. Rasa ingin tahu ya. Dilarang membuka malah dibuka, dilarang dimakan malah diicipi. Itu rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini bisa saja membuat orang mati konyol. Tapi Allah juga memberikan kita rasa ragu-ragu. Rasa ragu-ragu itu membuat orang yang rasa ingin tahu yang besar itu bisa selamat. Jadi manusia mempunyai nalar, rasa ingin tahu dan ragu-ragu. Ini nanti secara bersama-sama digunakan untuk mencari atau membuktikan kebenaran atau mendapatkan jawaban suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kan pasti perlu jawaban ya. Gitu ya. Pertanyaan itu apa sih? Pertanyaan itu suatu kalimat yang ada tanda tanyanya gitu ya. Coba Anda nulis suatu kalimat belakangnya titik terus disuruh baca ya di Google Translate itu. Akan berbeda suaranya pada saat di belakang itu diganti, bukan titik tapi diganti tanda tanya. Nanti akan intonasinya berbeda. Nah, kalau orang bertanya, pasti dia memerlukan jawaban ya. Asumsinya pertanyaannya benar nggak tahu ya, bukan
bukan pertanyaan sok teo, tapi pertanyaan nggak tahu. Jadi perlu dijawab. Coba Anda baca semua tugas akhir yang ada di UNJ ya. Itu pasti ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu cuma satu tempatnya di bab 1 di rumusan masalah. Di rumusan masalah ada suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang Anda jawab gitu ya. Nanti kesimpulannya menjawab itu. Jadi tidak boleh rumusan masalahnya X, tapi kesimpulannya X plus 1 gitu. Tidak boleh. Oke, itu aja. Jadi mencari kebenaran. Kalau Anda mahasiswa, kita di kalangan akademisi, ya mencari jawaban. Ya, kalau Anda ada pertanyaan ya dicari-cari. Kalau Anda ada masalah ya kita nyari-nyari masalah supaya dapat ada penelitian. Jadi makanya orang yang mencari-cari masalah itu ya hanya satu di perguruan tinggi. Karena kalau nggak ada masalah dia nggak bisa bikin penelitian. Kalau nggak bisa bikin penelitian dia nggak bisa lulus. Kalau dosen mungkin nggak dapat poin dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita kembali ke penelitian ilmiah. Suatu penelitian ilmiah ya, itu disebut ilmiah kalau mempunyai 3 ciri ya. Kalau 4 ya nggak tahu, saya belum pernah dapat 4, tapi kalau hanya 2 nggak bisa ya. Atau bahkan 1 itu jauh dari benar. Jadi 3 ciri penelitian ilmiah, yang pertama adalah rasional. Rasional itu masuk akal. Akalnya siapa? Ya akalnya manusia. Nah, manusia yang di bumi ini yang mana? Yang satu kelompok bidang ilmunya, gitu ya. Jadi kalau mahasiswa D3 Teknik Elektronika itu membuat tugas akhir, angkat tangan saja sudah pintu buka, mungkin mahasiswa di prodi yang lain di luar FT itu, wah bullshit nih, mana bisa angkat tangan terus langsung buka gitu. Nah sekarang kan sudah terjadi kan, kalau kita masuk mall atau segala macam pakai parkir otomatis itu, kalau dulu kan dipencet. Nah, kegiatan mencet-mencet kalau dulu sih nggak ada masalah, kalau sekarang dapat bonus virus nanti, sehingga sekarang hanya tangannya hanya mendekat nanti terus langsung keluar itunya, keluar apa, bukti kalau Anda itu masuk, ada kodenya dan sebagainya. Jadi rasional ini masuk akal, akalnya bidang ilmunya. Jadi jangan sampai Anda membaca tugas akhirnya mahasiswa VIO. Anda bingung kok kayak begini ya, apa mungkin, dan sebaliknya itu tidak masuk akal. Jadi rasional ini akalnya dalam satu bidang ilmu. Yang kedua, ada cara ya, ada cara, nggak tahu cara, teknik. Kalau nggak ada tahu teknik, langkah-langkah, nggak tahu juga prosedur yang dapat diamati oleh panca indera. Gimana sih cara bikin nasi goreng? Ya makanya lihat gitu. Jangan tinggal makan aja. Coba lihat nih, begini. Oh, caranya gitu. Jadi kalau Anda lihat orang yang pesen mie dok-dok atau pesen apa itu, uh, sate ayam, sate kambing dan sebagainya, itu orang lebih memilih sambil melihat. Buat apa melihat? Dia pengen tahu tekniknya gitu. Oh begitu. Tapi kan yang jadi masalah kan mereka hanya membuatnya kan. Bahan-bahannya kita nggak pada tahu semua gitu. Nah itu juga belum tentu ya. Belum tentu. Jadi hanya tekniknya bisa lihat ya. Makanya banyak itu di channel-channel National Geographic atau Discovery itu memberitahu cara-cara begini, cara begitu gitu. Itu supaya orang jadi tahu. Nah, yang ketiga empirik ya, empirik. Empirik itu apa? Kalau ada suatu benda, teknik atau cara membuatnya tahu, terus Anda ulangi itu teknik itu dan hasilnya sama, itu namanya empirik gitu. Misalnya, saya bisa loh dari Jakarta ke Semarang itu jalan kaki. Ya bisa lah, tapi nyampe apa enggak lo? Nyampe wong. Saya jalan kaki itu menyusuri rel kereta api dari Bekasi sampai stasiun Tawang, Semarang. Caranya gitu ya? Iya. Nah,
Nanti kalau di Purwakarta, Purwokerto gimana? Ya jangan ke selatan, tetap aja ke timur gitu. Terus Anda ikutin cara itu. Jadi dari Bekasi Anda siap perjalanan, bawa segala macam yang diperlukan di jalan, terus Anda jalan kaki menyusuri rel. Ternyata beberapa hari kemudian Anda sampai dengan susah payah gitu ya. Anda nyampe Semarang. Nah, itu empirik. Anda membuktikan sendiri bahwa Anda sampai Semarang selamat gitu. Jadi ciri penelitian ilmiah masuk akal, ada teknik, prosedur yang dapat diamati, dilihat ya. Terus kalau Anda lakukan sendiri itu berhasil, hasilnya sama. Nah, coba Anda lihat penelitian mahasiswa D3 yang sudah lulus itu. Kalau rasional sih masuk, tekniknya jelas. Coba Anda bikin ulang, nggak jadi-jadi gitu. Anda download itu aplikasinya yang di lampiran di TA-nya, Anda rangkai itu skemanya, begitu diinstal nggak bakal jadi. Sebetulnya itu nggak ilmiah, jadi tapi ilmiah pada saat diuji, mungkin dia ketakutan kalau nanti hasilnya itu dibajak orang, diplagiasi sehingga mereka itu tidak menggunakan program yang benar atau ada skema-skema lain yang di-hidden ya. Itu sebetulnya untuk peneliti tidak boleh ya, sebagai etika peneliti tidak boleh seperti itu. Jadi 3 ciri ilmiah, rasional, ada prosedur yang dapat diamati dan bersifat empirik ya. Empirik itu pengalaman sendiri. Nah, coba sekarang ini pretest buat Anda itu. Mana yang ilmiah, mana yang tidak ilmiah gitu. Ini contoh ada 3 ya. Sebetulnya semua ini ilmiah ya. Kalau Anda bilang tidak ilmiah, berarti Anda itu bukan kelompok bidang ilmunya. Gitu. Tiga-tiganya ilmiah. Pertama, satu Honda motor Beat itu dirakit selama 4 detik. Nah, pasti sebagian besar, wah nggak mungkin Pak. Nggak mungkin Pak, satu Honda kok 4 detik selesai. Nah, tapi ya coba Anda lihat di YouTube ya. Di YouTube itu ada laporan ilmiah yang mengeluarkan adalah Astra Honda Motor bahwa mereka membuat Honda Beat itu dalam waktu sekian detik. Jadi cara singkatnya, Anda pernah mendengar namanya ban berjalan atau conveyor. Jadi Honda Beat itu misalnya didesain, dirakit menggunakan 20 langkah. Gitu ya. Honda Beat dirangkai dalam 20 langkah. Setiap langkah misalnya 10 detik, berarti satu Honda Beat misalnya jadinya 200 detik. Jadi satu langkah itu satu spare part. Jadi langkah pertama, jadi dalam conveyor itu ada 20 bagian. Setiap bagian itu 2 orang pekerja. Jadi pada saat pertama kali dihidupkan itu conveyor, masuklah rangka Honda Beat. Rangka Honda Beat itu masuk terus sama pekerja stage 1 ditambahi apa-apa 10 detik kemudian dipencet pedalnya, dia lompat ke stage berikutnya. Stage berikutnya itu memasang engine. Jadi khusus memasang engine. Engine dipasang ke rangka yang tadi selesai dari stage 1. Stage 2 itu memasang engine dan stage 1 datang lagi rangka dan seterusnya sampai langkah ke-20 adalah memasang jok. Nah, gitu ya. Jadi pada saat 200 detik pertama itu tidak ada Honda Beat yang selesai. Tapi begitu 10 detik berikutnya itu akan panen atau akan muncul satu Honda Beat. Jadi satu Honda Beat dalam line conveyor, katakanlah conveyor 20 stage, itu akan muncul setiap 20 detik, jadi satu Honda Beat. Nah, mereka AHM itu juga bukan hanya membuat satu conveyor, tapi membuat misalnya 5 conveyor. Jadi setiap satu conveyor 20 detik satu Honda Beat keluar, kalau 5 conveyor, setiap 20 detik itu 5 Honda Beat keluar. Jadi 20 detik di 200 detik dibagi 5 itu baru ketemu berapa itu? 40 ya. 200 bagi ya
ya 40. Nah, mungkin saja dia convernya jauh lebih banyak sehingga bisa 1 detik 1 pada saat peak season ya. Pada saat banyak sekali permintaan, jadi line convernya dibagi-bagi banyak sekali di line sunter itu, line sunter, sehingga 1 Honda Beat bisa 1 detik sampai 1 Honda Beat 20 detik. Jadi ini bisa ya, ilmiah. Anda bisa lihat di YouTube-nya AHM, Astra Honda Motor. Oke, yang berikutnya adalah babenya mbah gue. Ya, jadi bapak saya punya mbah. Ya, jadi apa namanya itu? Bapaknya bapak saya. Itu bisa pergi ke suatu tempat dalam waktu 10 detik. Ya, itu mana bisa zaman sekarang ya. Kita tahu Gus Dur itu dari mana itu Gontor ke Jakarta hanya sekian menit ya. Itu ada saksinya para pas pampres. Nah, sebetulnya ini sudah banyak sekali fenomena seperti ini, tapi kalau Anda masih tidak percaya berarti Anda memang bukan kelompok bidang ilmunya ya. Ini kalau Anda coba belajari, ada ilmunya ini, ada caranya. Caranya itu ilmu. Anda bisa download di Apple Store. Namanya ilmu melipat bumi ya. Ilmu melipat bumi. Jadi itu ada tata caranya yang harus Anda lakukan segala macam sehingga pada saat Anda mau pergi, sebelum langkah kaki kanan melangkah, Anda baca aplikasi itu, baca suatu ayat berapa kali, nanti Anda buka mata sudah di tempatnya ya. Tapi dalam perjalanan itu Anda tidak boleh tidak boleh itu. Anda silahkan ya, Anda silahkan belajar sendiri. Tapi ini ilmiah ya. Seperti gini, kalau ada orang ngomong ya, ada mahasiswa ngomong, ini Indominya kayak rasanya yang bikin boyem. Oh iya ya, sama nih kayak boyem punya. Yang teman yang lain bingung, boyem yang mana? Kita di Blok M loh, yang bikin bukan boyem. Nah, berdua pada ketawa karena boyem itu adalah pedagang mie yang ada di gunung ya. Gunung apa ya? Terserah Anda cari apa. Anda cari saja, yang suka naik gunung pasti tahu tuh gunung apa di situ ya. Gunung Lawu atau gunung apa gitu. Nah, terus yang ketiga, saya dapat melihat rumah bapak saya di Surabaya dari Jakarta. Bisa nggak? Wah, ini terawangan ini. Tapi jangan lupa, dengan CCTV sekarang kita bisa melihat dari jauh di mana-mana ya. Jadi dengan Zoom kita bisa telekonferensi, bisa melihat dari tempat-tempat yang jauh. Nah, sebetulnya itu ilmiah semua ya. Tapi karena caranya kita tidak tahu ya, makanya kita merasa ini tidak mungkin ya. Tapi yang KBI-nya, ini tiga-tiganya ini semua ada caranya. Bisa dibuktikan sendiri. Oke. Sekarang kasanah pengetahuan ilmiah itu apa sih? Ya. Kasanah pengetahuan ilmiah ini menjadi sumber reference atau sumber pustaka atau buku pustaka. Buku pustaka atau sumber pustaka dari penelitian Anda. Nah, beberapa contoh kasanah pengetahuan ilmiah ya. Itu yang pertama adalah laporan hasil penelitian ilmiah. Laporan hasil penelitian ilmiah ini biasanya secara statistik itu diperoleh dari lembaga pendidikan ya. Jadi misalnya laporan tugas akhir D3, laporan tugas akhir D4, laporan tugas akhir dari spesialis 1 atau spesialis 2. Jadi kalau Anda kuliah D3 mau terus bisa, jangan kayak S1 ya. Kalau sudah vokasi ini dari SMK, STK, SD, SMP, SMK, terus diploma, D3, mau terus jadi D4, mau terus ambil spesialis 1, terus lagi spesialis 2. Di Indonesia baru D4, spesialis 1, 2 itu baru di luar negeri. Nah, kalau yang jalurnya non vokasi, SD, SMP, SMA, ambil S1, ambil S2, ambil S3. Nah,
semua ini, laporan tugas akhir D3, D4, spesialis 1, 2, atau skripsi S1, tesis S2, atau disertasi S3, ini adalah laporan penelitian ilmiah yang bisa Anda jadikan reference sebagai kajian akuntan ilmiah. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus ini bisa saja mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah. Ini terindeks surga ya, terindeks Scopus ya, terindeks Scopus atau terindeks macam-macam ya. Ini jurnal ilmiah nasional atau internasional. Kita tahu masuk jurnal nasional atau internasional ini sulitnya seperti apa ya. Tapi bagi yang sudah paham ya, gampang ya. Terus sumber pengetahuan ilmiah yang lain adalah proceeding seminar ilmiah. Jadi kalau Anda masukkan artikel ke seminar, mau seminar nasional atau internasional, ini ada terbit proceeding. Proceeding itu kumpulan artikel. Ini ada ISSN-nya atau ISSN. Ini elektronik ya. Jadi kalau cari print out-nya nggak bakal ada. Ini elektronik ya. Yang berikutnya adalah datasheet atau application note ya. Jadi misalnya dalam format PDF ya, Anda bisa dapat di Google ya, Anda cari Google ya, googling aja. Terus yang paling penting, yang utama dari semua itu, yang utama adalah buku primer. Buku primer atau buku sekunder yang ber-ISBN. Buku primer ini adalah buku teori asal dari suatu aplikasi. Bagus mana Pak? Artikel atau buku? Nah, tergantung. Artikel itu di situ menghasilkan teori atau dia menggunakan teori. Kalau dia menghasilkan teori berarti dia buku primer. Tapi kalau dia menggunakan teori berarti teorinya ada di buku primer ini. Anda tahu buku primer atau buku sekunder bedanya apa? Secara mudah saja, buku primer itu buku yang tidak ada daftar pustakanya. Jadi yang menulis itu langsung penciptanya, misalnya Kirchhoff ya. Kirchhoff, hukum KCL 2, Kirchhoff Law 1, Kirchhoff Law 2. Itu daftar pustakanya nggak ada ya. Coba aja kalau ada orang gila bilang, "Oh, saya punya agama baru loh. Agama baru saya ini kitab sucinya itu daftar pustakanya bagus-bagus gitu." Mana ada kitab suci pakai daftar pustaka ya. Kalau ada kitab suci pakai daftar pustaka, berarti itu dibuat oleh manusia itu. Jadi buku primer adalah buku yang, kalau Anda pernah baca buku, itu misalnya 10 bab ya. Di akhir bab 1 sampai bab 10 itu tidak ada daftar pustaka. Di akhir buku juga nggak ada daftar pustaka. Nah, itu biasanya buku primer. Biasanya secara statistik lagi, buku primer itu tidak sampai 10 bab. Paling 5 bab atau 1 bab ya. KCL 1, 2 itu cuma beberapa bab. Nah, ada juga buku yang 10 bab, itu di akhir babnya nggak ada daftar pustaka, tapi di akhir buku ada daftar pustaka. Nah, ini namanya buku sekunder. Ya, jadi kalau ada dosen bikin buku nggak pakai daftar pustaka, nah itu ngawur. Dari mana dosen bisa bikin teori ya? Kecuali dia penelitiannya memang menghasilkan teori ya. Jadi ini ya. Jadi paling tidak penelitian tugas akhir Anda ada buku primernya, ada datasheet atau application note, ada proceeding, ada jurnal, ada laporan tugas akhir penelitian ilmiah ya. Ya, tidak mesti wajib ya, tapi paling tidak ada. Jangan yang menggunakan bukan sumber ilmiah, misalnya sumber halaman dari blog seseorang. Blog seseorang itu Anda kutip itu tidak boleh. Wikipedia juga haram ya. Wikipedia itu bisa diupdate oleh anak SMP. Kecuali Anda menggunakan artikel Wikipedia yang sudah dikunci oleh sumbernya. Misalnya Intel Pentium itu misalnya membahas prosesornya, itu yang bikin adalah Intel Pentium dan itu tidak bisa diupdate oleh siapapun kecuali oleh mereka. Nah, tapi bukan Wikipedia, Anda cari sumber aslinya.
Media cetak umum, cetak itu koran ya, bukan elektronik ya, majalah yang populer ya, itu tidak ilmiah ya. Artikel-artikelnya itu kalau tidak ditulis sumber pustakanya, biasanya itu belum tentu benar ya. Kebenarannya sih ada, tapi mungkin tidak 100%. Atau media elektronik umum ya, media YouTube ya, YouTube, IG, atau yang lain-lain ya, elektronik lah. Itu juga belum tentu ilmiah ya. Jadi kalau Anda mendapatkan film YouTube, Pak, ini saya punya bagus nih Pak, judul Pak. Jadi generator menggunakan turbin pakai magnet. Magnet gerakan turbin yang menghasilkan listrik. Ini LED-nya, lampunya nyala Pak. Belum tentu, Anda tidak tahu mereka bikin filmnya seperti apa ya. Jadi pakai kompresor menggerakkan turbinnya itu, kompresornya nggak kelihatan gitu ya. Terus menggunakan lampu yang ada baterainya. Nah, artinya ini juga bukan ilmiah ya. Jadi jangan pakai halaman blog, Wikipedia, atau media-media yang tidak ilmiah. Oke, manfaat ya. Manfaat Anda mengambil mata kuliah tata tulis laporan. Yang pertama, nalar Anda menjadi terlatih ya, optimal. Nalarnya jadi maksimum. Jadi daya nalar Anda akan berkembang. Tadinya tidur mungkin jadi berkembang. Kemampuan berpikir kritis ya, jadi problem solving Anda jadi lebih kuat ya. Jadi kemampuan memecahkan masalah itu sekarang setelah mengikuti tata laporan jadi lebih lebih cepat ya. Lebih, latihannya bisa lebih cepat menghasilkan suatu solusi. Terus berpikirnya pun jadi ilmiah ya, nggak mudah percaya gitu ya, tidak mudah untuk kaget ya. Terus menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu rangkaian kata-kata yang dijadikan kalimat. Ya, kalimat itu adalah susunan kata-kata yang dijadikan satu dengan spasi dan di akhir titik. Satu kalimat itu bisa dinilai benar atau salah. Jadi tidak ada kalimat bahasa ilmiah yang tidak bisa dinilai benar atau salah. Kalau salah nggak apa-apa, kalau benar nggak apa-apa, asal jangan ini benar atau salah ya. Nah, misalnya, meskipun demikian, titik. Meskipun demikian itu apa? Benar apa salah gitu. Terus yang berikutnya, manfaatnya adalah mendapatkan solusi yang ilmiah. Jadi Anda mendapatkan hasil kesimpulan yang ilmiah. Terus dapat membuat proposal tugas akhir. Nah, bagus kan itu? Jadi tugas Anda kan bisa cepat ini. Jadi Anda bisa membuat proposal tugas akhir nanti Anda pada saat semesternya sudah cukup. Dan dapat melakukan penelitian tugas akhir. Paling tidak, karena sekarang belum bisa melakukan tugas akhir, Anda dapat melakukan penelitian tugas akhir. Tahap-tahapnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, sampai di sini ya materi PJJ 1B konsep penelitian ilmiah ini sudah definisi dan manfaat sudah selesai. Jadi Anda diberi tugas mandiri PJJ 1 yaitu mencari topik penelitian tugas akhir. Topik penelitian hanya topiknya aja, misalnya topik tentang apa, yang Anda sukai apa ya. Jadi D3 Anda tuh kan D3 Teknik Elektronika, bidangnya instrumentasi industri ya. Jadi instrumentasi industri itu ada kata kuncinya alat ukur dan rangkaian sistem kendali. Rangkaian kendali itu bisa analog ya, kendali analog, kendali digital, kendali dari microprocessor base, atau ada kendali berbasis microcontroller, ada embedded system. Jadi misalnya embedded system itu ya Python atau Raspberry, Arduino dan sebagainya lah. Sama PLC. Anda tinggal pilih mau mana. Atau saya memakai instrumentasinya. Instrumentasinya berarti membuat alat ukur. Dipakai di industri dan sebagainya. Jadi tugas mandiri 1, PJJ 1 adalah mencari topik penelitian tugas akhir. Jadi jawabannya
Topik penelitian tugas akhir saya adalah di bidang kendali digital. Tentang apa? Ya, tentang sesuatu X nanti kita bahas ya. Terus yang kedua, tugas PJ1 yang kedua adalah mempelajari sistematika penulisan laporan tugas akhir menggunakan buku pedoman tugas akhir D3. Hanya mempelajari aja ya, hanya mempelajari aja. Jadi nanti jawabannya sudah mempelajari itu aja. Paling tidak Anda sudah punya dulu ya, untuk bisa mempelajari harus punya dulu syaratnya. Jadi, mau makan ya makanannya ada gitu. Kalau mempelajari sistematika penulisan tugas akhir ya buku panduannya harus punya. Nah, tugas akhir mandiri PJ1 ini Anda tulis dalam satu kertas, ya, nanti Anda foto, terus fotonya dalam bentuk JPG, rename jadi pjj1.jpg, kirim ke Google Classroom, atau menggunakan doc, jadikan PDF, atau terserah, pokoknya PJJ1, ya, PJJ1, namanya jangan lupa ya. Nah, jangan lupa Anda kumpulkan di Google Classroom di bagian tugas ya, assignment tugas. Oke, contoh dari topik penelitian tugas akhir seperti ini ya. Topiknya misalnya deteksi nyala api di dapur menggunakan WiFi atau RF ya. Jadi misalnya jangan pakai RF ya. Ya bisa terserah ini. Menggunakan WiFi aja. Jadi misalnya bagi suatu rumah yang dapurnya di belakang, ya, jauh dari ruang keluarga atau dari ruang kamar tidur, itu perlu adanya suatu sistem informasi di kamar tidur Anda itu, ruangan tidur Anda itu ada bahwa di dapur ini ada api nyala loh, gitu. Itu ya. Ya bukan hanya di dapur ya, terserah mau di mana. Pokoknya api itu kan hanya yang boleh itu di dapur gitu. Sekarang kalau di ruang tamu ada api, dengan deteksi apinya muncul, jadi terdeteksi api di ruang tamu. Nah di ruang tamu kan nggak ada orang, nggak ada kompor, berarti ada kebakar gitu. Jadi deteksi nyala api di ruangan menggunakan WiFi. Jadi nanti di ruangan Anda itu, tempat tidur Anda itu ada gambar denah rumah. Itu kalau nyala merah berarti ada api, gitu ya. Tapi kalau nggak nyala merah berarti nggak ada api juga belum tentu. Jangan-jangan LED-nya mati. Nah, jadi LED-nya ada dua. Kalau hijau, LED-nya hijau nyala, LED-nya ada dua, hijau dan merah. Kalau hijau nyala berarti ruangan yang ada LED-nya hijau itu tidak ada api. Tapi kalau LED-nya merah nyala, hijaunya klip-klip, nah itu ada peluang ada api gitu. Terus diapain ya? Sudah, display aja, display bahwa di ruangan ini ada api gitu. Nah, kalau mau agak-agak serem dikasih suara. Misalnya suaranya Anda rekam dalam MP3, jadi nanti microcontrollernya akan deteksi misalnya ruang 1 ada api, jadi nanti panggil file MP3 ruang 1 ada api. Begitu dinyalakan, nanti ada suara ruang keluarga terdeteksi ada api. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi nyualat bolak-balik terus-terusan akhirnya Anda bangun dari tidur, ruang keluarga ada api. Wah. Ya ternyata ada yang ngerokok di sana, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Atau ada yang nyalakan laser beam yang merah, teriak-teriak dia. Itu bisa dipakai ya, bisa dipakai. Kalau nggak pakai display bisa juga nanti diaplikasikan menggunakan Python ya, pakai Python atau jadi pakai HP, jadi HP-nya akan teriak-teriak notifikasi, HP-nya teriak-teriak bahwa di ruangan ini ada api. Dengan asumsi HP terlalu dipegang, pada saat tidur pun dipegang, ya nanti akan ada notifikasi. Topik yang berikutnya adalah kalau Anda naik bis Transjakarta, itu nanti duduknya mungkin tidak bisa ngelihat ya, nggak lihat haltenya saya mau turun di mana, atau Anda ketiduran, pokoknya kira-kira harus ada notifikasi. Seharusnya notifikasi itu dari Cucuiti yang ikut di bus Transjakarta, tapi kan kadang dia juga punya keterbatasan, sehingga
ada sistem informasi di bus Transjakarta dengan suara dan display. Jadi begitu 100 meter mau masuk, mau turun, mau berhenti di halte Rawamangun, halte sekolah, itu nanti suaranya bilang, perhatian para penumpang, 100 meter lagi kita akan berhenti di halte sekolah Rawamangun. Nah, gitu, berulang-ulang. Jadi bisa, oh gitu. Nah, jadi memang itu harus cara kerjanya, ya, koridornya harus dilihat ya. Misalnya koridor 7 itu ada 40 halte 1 diisi halte 1 .mp3, isinya suara, cari yang suaranya bagus, 100 meter lagi akan berhenti di halte apa, sampai misalnya 20 suara, 20 rekaman. Nah, nanti akan dilihat pakai microC kita harus bikin dulu sistem pemancar di setiap halte. Jadi setiap halte 1 ada pemancar RF, dikasih kode halte 1. Nah, nanti di bus Transjakartanya ada receiver, ya, receiver HF. Apakah ada sinyal HF? Ada. Isinya apa? Halte 1. Kalau halte 1, putar file MP3 halte 1. Nah, gitu aja isinya ya. Jadi hanya lihat, kirim ke modul MP3, putar. Nah, terus yang berikutnya adalah sistem informasi suhu, kelembapan udara, atau kebisingan area. Jadi nanti Anda bisa jual ini ya ke Pemda DKI. Jadi misalnya satu tempat itu ada sensor suhu, sensor kelembapan udara, dan sensor kebisingan. Nah, 3 data ini menggunakan sensor, terus diambil oleh microC nanti dikirim lewat WiFi, kalau ada WiFi di situ ya, WiFi yang gratis karena Pemda DKI punya jaringan internet ya, Ethernet yang gratis, atau pakai GSM ke suatu tempat IoT atau tempat kumpulnya data. Nah, nanti data itu akan dapat dilihat ya. Jadi kalau Jakarta itu Anda punya 1000 titik di Jakarta, nah, nanti di peta DKI Anda akan ada 1000 titik. Nah, 1000 titik itu mewakili suhu, kelembapan, dan kebisingan. Jadi kalau mau diklik suhu, jadi kalau yang suhu di atas sekian merah, jadi kelihatan nanti peta DKI-nya merah, 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 hijau, kuning. Nah, berarti itu ada yang hijau itu yang dingin, yang merah panas dan sebagainya. Itu hanya menggunakan sensor suara, microC, GPS receiver, jadi posisi titiknya itu ya, WiFi board atau GSM board, udah itu aja. Nah, nanti Anda bisa jual ini pakai Python lagi nanti, jadi pakai Google, pakai apa ya, Apple Store ya, pakai Apple Store ya, bisa. Oke, yang terakhir, kalau Anda enggak mau kendali, saya mau bikin alat ukur, Pak. Bisa itu instrumentasi. Jadi alat ukur kapasitansi digital. Jadi bisa mengukur nilai kapasitor, bisa mengukur induktor, bisa mengukur frekuensi, bisa mengukur arus, banyak sekali digital. Atau detektor logam di makanan. Kan kadang orang makan soto, habis itu gusinya berdarah, infeksi, bisa mati. Ternyata ada staples di makanannya, staplesnya itu ke kunyah, masuk gusi berdarah, ternyata situ banyak ada virus atau ada bakteri atau ada virus atau sebagainya. Nah, jadi makanan yang mau dimakan, bungkusan yang mau dimakan, ya, atau kotak yang isinya makanan yang mau dimakan, ditaruh di atas tempat itu adalah detektor logam. Begitu ada detektor logamnya dimakan, walaupun logamnya kecil, dia teriak, tet, jangan dimakan, ada logam, nah, misalnya kayak seperti itu. Atau ada detektor gas CO. CO itu satu-satunya gas yang kalau ada di ruangan, dan di ruangan itu ada manusia, dan manusia itu menghirup gas CO melebihi ambang batas yang diizinkan oleh WHO, ya manusianya secara statistik mati semua gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Ada detektor gas CO. Jadi kalau ada CO, dia teriak
Ada gas CO levelnya aman, ada gas CO yang levelnya ya dingin-dingin sedap, ada gas CO yang levelnya mengkhawatirkan dan seterusnya. Itu topik ya. Topiknya bisa tulis seperti itu aja. Alat ukur kapasitasi digital, gitu cukup. Paling tidak setelah itu Anda proses berpikirnya hidup. Jadi kalau lagi bengong itu, wah nanti bikin apa ya? Kira-kira terus kalau saya bikin alat ukur kapasitas meter, itu kira-kira sensornya gimana, teorinya gimana? Otaknya jalan ya, bukan jalan keluar dari badan, bukan badannya diam tapi otaknya berpikir. Nah, kalau kegiatan berpikir ini Anda lakukan terus-menerus, nanti kepala Anda anget. Kalau anget, rambut Anda akan gondrong, cepet putih nanti ya, cepet putih. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau sudah uh, otaknya jalan ya ilmiah gitu ya. Ilmiah itu maksudnya ya cepat lulus Anda gitu. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan tinggal di WhatsApp atau di Google Classroom atau menggunakan YouTube, langsung tanya di kolom komentarnya ya. Kehebatan dari PJJ seperti ini tidak bisa interaksi secara langsung. Kalau langsung mesti pakai sinkron ya. Kalau ini asinkron, jadi kapan aja bisa diputar ya. Saya kira cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di PJJ yang kedua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.